Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengikuti Art of Worship Morning Devotion. Pagi hari ini kita akan melanjutkan dari pembacaan kita di Injil Lukas. Kita bergeser dari pasal 13 kepada pasal 14. Jadi kita sudah memasuki pasal 14 pada hari ini. Saya berdoa ini akan menjadi berkat bagi setiap kita, ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami dapat bersama-sama kembali mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Dan kiranya melalui perenungan firman-Mu pada pagi hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Kalau kita melihat Lukas pasal yang ke-13 ayat 10 sampai 17, maka kita berjumpa dengan perempuan yang dibebaskan pada hari Sabat, dilepaskan pada hari Sabat dari keterikatan roh jahat yang membuatnya menjadi sakit. Ya, jadi ada sakit yang disebabkan, ditimbulkan oleh karena kuasa gelap. Nah, di dalam perikop pasal yang ke-14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, maka kita berjumpa pada pokok yang hampir mirip dengan Lukas pasal 13. Kalau di dalam pasal 13 perempuan ini dibebaskan dari roh jahat pada hari Sabat, tapi dalam Lukas pasal 14 tema ini diulang kembali dalam satu pembahasan seorang yang sakit busung air, bukan busung lapar ya, tetapi busung air. Tetapi fokus dari Lukas pasal 14 ini itu lebih mencintai manusia atau lebih mencintai sistem keagamaan. Jadi kalau pada perikop Lukas sebelumnya bicara tentang Sabat, lebih mencintai manusia atau lebih mencintai binatang peliharaan, sekarang lebih mencintai manusia atau lebih mencintai sistem keagamaan dalam kehidupan kita. Nah, coba kita perhatikan terlebih dahulu, saudara ya, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ayat 1 di sana dikatakan Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin Farisi untuk makan. Di sana ada seorang yang menderita busung air. Jadi peristiwa ini terjadi di rumah seorang Farisi yang dimana ada seorang yang menderita busung air. Nah, menariknya Lukas berkata mereka mengamat-amati dia dengan seksama. Jadi Yesus masuk ke dalam rumah orang Farisi, ada orang busung air di sana. Yang menariknya mereka menanti apa yang akan dilakukan Yesus kepada orang yang sedang mengalami busung air ya, bukan busung lapar ya. Nah, dalam perspektif Yunani, saudara, mengamati ini digunakan sebuah pemahaman, yaitu mengamati dengan teliti ya, mengamati dengan seksama itu sama dengan mengamati dengan teliti atau mencari kesempatan ya untuk menemukan kesalahan. Mana yang lebih cocok? Yang lebih cocok adalah orang-orang Farisi ini mengamati Yesus untuk mencari kesalahan Yesus. Jadi mereka ini tidak hanya sekedar menyaksikan, tetapi mereka sedang mengawasi Yesus ya, sedang memperhatikan Yesus, mengawasi Yesus. Nah, di tengah suasana seperti itu ada seorang manusia yang sedang menderita, yaitu orang yang mengalami busung air. Tetapi yang menarik dalam konteks yang kita renungkan ini adalah mereka lebih tertarik mengawasi Yesus
daripada memperhatikan orang yang sakit, daripada berbelas kasihan kepada mereka yang menderita, daripada menaruh kepedulian kepada mereka yang sedang dalam persoalan atau pergumulan. Saudara, ketika agama itu membuat kita lebih sibuk mencari kesalahan orang lain daripada berbelas kasihan terhadap penderitaan sesama, maka sebetulnya pada saat yang sama kita telah kehilangan hati Allah sebetulnya. Karena agama menjadi fokus daripada kepada belas kasihan terhadap sesama manusia. Mana yang akan saudara lebih utamakan? Sistem keagamaan ataukah kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan perhatian atau kepedulian kehidupan kita? Saya berdoa kiranya sebagai orang yang percaya, maka kita harus belajar seperti orang Samaria yang baik hati. Dalam konteks firman Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang peduli dengan sesama. Karena ketika sistem keagamaan itu membatasi kasih dan kepedulian kepada sesama, maka kita telah kehilangan hati Allah dalam kehidupan kita. Sistem keagamaan membatasi atau menghalangi hati Allah mempengaruhi pikiran dan hati kita. Lalu kita melihat ayat 3 dan ayat yang keempat. Di sana Yesus bertanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Yesus tahu bahwa mereka sedang mengawasi dirinya, dan pasti Yesus akan menyembuhkan orang yang sakit itu, baik mendapatkan permission atau tidak mendapatkan permission. Dia pasti akan menyembuhkan orang yang sakit itu. Tetapi realita yang terjadi adalah mereka diam, mereka tidak menyampaikan pendapat mereka berkenaan dengan pertanyaan Yesus. Mengapa mereka itu menjadi orang-orang yang terdiam ketika Yesus bertanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Karena mereka tahu jawabannya, mereka takut konsekuensinya. Mereka tahu jawabannya, tetapi mereka takut akan konsekuensinya. Inilah kemunafikan yang seringkali ditampakkan dalam dunia peran dalam keagamaan. Saudara, dalam perspektif Ibrani, Sabat adalah hari berhenti, hari beristirahat, hari di mana mengingat akan penciptaan, hari di mana mengingat Sang Pencipta, mengingat akan pembebasan umat dari Mesir karena perbudakan yang terjadi. Saudara, tetapi menariknya begini yang perlu kita pahami, bahwa Sabat tidak pernah dimaksudkan untuk menghalangi kehidupan dan belas kasihan. Jadi hukum Sabat itu tidak menghalangi orang untuk berbelas kasihan, untuk orang peduli dengan sesamanya. Jadi belas kasihan itu jauh lebih mendapat ruang di hari Sabat. Oleh karena itu sebetulnya Sabat bukan berarti kita tidak dapat melakukan kebaikan, tidak dapat peduli dengan sesama kita. Nah, Yesus menunjukkan bahwa Sabat seharusnya menjadi ruang bagi manusia mengalami kebaikan Allah. Dan orang-orang yang mengalami kebaikan Allah itu kemudian berbuat baik kepada sesamanya. Dengan demikian kita tahu bahwa hukum Sabat itu tidak menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Maka setelah Yesus mengucapkan itu, Alkitab mengatakan Yesus menyembuhkan orang itu. Ya, tidak ada drama, tidak ada pertunjukan. Ia hanya memegang dan kemudian menyembuhkan orang yang sakit busung air ini. Ya, cukup dipegang, dia menyembuhkan
orang yang sakit itu. Saudara, dalam perspektif Ibrani, memegang, mengambil dengan tangan, meraih. Jadi memang sengaja gambaran ini ditunjukkan oleh Lukas, sebuah gambaran tentang tindakan perbuatan dalam belas kasihan kepada orang yang kepadanya Yesus peduli. Yesus bukan hanya memberi perintah dari jauh, tetapi dia juga menyentuh, menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Saudara, belas kasihan itu tidak selalu membutuhkan kata-kata besar, tetapi seringkali kasih itu bisa dimulai dengan keberanian untuk mulai memegang kehidupan seseorang yang sedang terluka. Ya, dimulai dari sentuhan, meaningful touch, sentuhan yang penuh arti, itu malah punya kekuatan yang mengubah untuk mereka yang sakit bahkan menjadi sembuh. Oleh karena itu, belas kasihan pada hari Sabat menjadi berkat bagi mereka yang sakit, seperti orang yang sakit pusung air ini. Dan Yesus sekali lagi menyembuhkan mereka di hari Sabat. Dengan kata lain, Yesus ingin berkata bahwa Sabat juga membuka ruang untuk berbuat baik kepada sesama, untuk bahkan melakukan hal-hal yang mempermuliakan Tuhan di hari Sabat itu. Bagian yang berikutnya, saudara melihat perikop ketiga atau bagian yang ketiga, yaitu dikatakan Yesus berkata, jika anak atau lembu jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat, bukankah kamu segera menariknya keluar? Ya, ini satu teguran yang disampaikan oleh Yesus. Kamu saja kalau hari Sabat terjadi anak lembu atau lembu jatuh, maka kamu buru-buru menolongnya. Ya, logikanya sederhana. Kalau mereka bersedia menyelamatkan hewan pada hari Sabat, mengapa mereka keberatan untuk menolong sesamanya, untuk menolong sahabat teman mereka supaya mereka bisa dibebaskan? Tapi mengapa mereka peduli dengan hewan tetapi tidak peduli dengan sesamanya manusia? Saudara, dalam perspektif Ibrani, Yesus memakai prinsip yaitu dari yang lebih ringan kepada yang lebih berat. Dari yang lebih ringan kepada yang lebih berat. Jika sesuatu diperbolehkan untuk perkara-perkara kecil, maka terlebih lagi untuk perkara-perkara yang lebih besar, pasti Allah tidak keberatan untuk mengerjakannya. Jadi, kalau saja kamu bisa mengeluarkan hewan yang terjebak pada lubang pada hari Sabat, maka seharusnya kamu juga bersedia untuk menolong sesama manusia, karena manusia jauh lebih berharga dibandingkan hewan. Ya, tidak bisa di-compare atau dibandingkan antara hewan dan manusia. Tetapi disinilah ironisnya, ya, Yesus muncul. Mereka dapat memahami lembu harus diselamatkan, tetapi gagal memahami manusia harus dipulihkan. Saudara, ketika saudara melihat ada begitu banyak orang pecinta binatang-binatang, ya, saudara bisa melihat itu di mal-mal, saudara bisa melihat di jalan-jalan, rumah tangga, keluarga yang menjadi pecinta binatang. Ada yang punya 1, ada yang punya 2, ada yang punya 3, ya. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi Tuhan juga ingin supaya kita tidak gagal dalam memahami manusia, juga perlu diperhatikan dan perlu dipulihkan ketika mereka ada dalam situasi yang buruk atau situasi yang sulit yang sedang mereka alami. Saudara, kekudusan yang benar itu tidak membuat hati menjadi semakin keras, tetapi kekudusan itu justru membuat kita menjadi semakin peka terhadap penderitaan orang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita harus hidup kudus, tetapi mereka mengabaikan sesamanya, maka ini sangat bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan.
mereka dianggap tidak peka terhadap sesamanya manusia. Jadi ketika seseorang berbicara tentang kekudusan, maka juga perlu dan harus disertai dengan kepekaan terhadap sesamanya. Oleh karena itu, dari perikop Lukas pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini kita belajar, saudara. Kita melihat manusia, melihat sesama, dan peduli kepadanya bukan hanya sekedar aturan. Kalau saudara menolong, itu bukan karena aturan, tetapi karena compassion, hati yang penuh dengan belas kasihan pada mereka yang terluka. Dan kita juga belajar dari perikop ini bahwa kasih itu tidak harus ditunda-tunda, atau jangan menunda untuk menyatakan, mengaplikasikan kasih dalam kehidupan setiap kita. Saudara, ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, dan kesempatan itu harus segera dilaksanakan, karena ketika kita menunggu waktu yang sempurna, tidak akan pernah terjadi. Maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengaplikasikan kasih, karena seringkali kita menunda-nunda, kita tunda-tunda, dan akhirnya tidak melakukan apapun. Dan yang ketiga, kekudusan itu harus menghasilkan yang namanya belas kasihan. Karena kekudusan yang berhenti hanya sebuah aturan agama, satu aturan religius, maka sebetulnya dia hanya berhenti hanya sampai pada sistem keagamaan. Mereka harus melanjutkan, membuka ruang untuk menghasilkan belas kasihan, berdampak kepada sesamanya. Semakin dekat kita dengan Tuhan, maka seharusnya hati kita ini menjadi semakin lembut, semakin penuh dengan belas kasihan. Saya berdoa supaya saudara dan saya sebagai gereja, kita harus membuka ruang yang lebih besar untuk peduli dan penuh dengan belas kasihan terhadap sesama. Kita bisa memiliki liturgi yang bagus, ibadah yang bagus, puji-pujian yang luar biasa. Kita bisa menyampaikan pengajaran-pengajaran dengan doktrin-doktrin yang rapi, yang benar, ya, organisasi yang baik, pelayanan yang terorganisir dengan sangat baik. Tapi ketika saudara dan saya kehilangan belas kasihan, ya, tidak berdampak apapun juga. Oleh karena itu, saya berdoa kiranya saudara dan saya tidak kehilangan belas kasihan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami, kesibukan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah-Mu, dan kiranya apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Berikan kepada kami belas kasihan, dan juga berikan kepada kami kepedulian, supaya kami semakin peka dan semakin sensitif bahwa pertumbuhan dalam spiritualitas kami harus berdampak pada kepedulian dan belas kasihan terhadap sesama. Dan kami tidak ingin kami kehilangan belas kasihan dalam kehidupan kami. Roh Kudus kiranya memanifestasikan kuasa itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa nanti tanggal 17, tepat hari raya, kita merayakan kemerdekaan, tetapi kita juga memperingati
ulang tahun AOW yang ke-13. Dan kita belum merayakannya karena kita akan merayakannya nanti di tanggal 23. Tapi tanggal 17 kita akan ada event, yaitu event lomba di AOW. Pastikan kategorial saudara mengikuti lomba yang sangat istimewa ini di hari peringatan 17 Agustus. Hari raya, hari peringatan kepada kemerdekaan, tapi juga memperingati HUT AOW yang ke-13. Pastikan grup saudara sekolah minggu, grup saudara teens, grup saudara GAF, grup saudara Deborah, grup saudara AMF, ya senior, ya ikut ambil bagian. Dan kiranya perayaan kali ini semarak karena ada begitu banyak acara yang disediakan. Jangan lupa pastikan saudara ikut ambil bagian. Amin. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati hari ini. You are blessed.